Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI. Baik saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Baik, di video kali ini saya akan sedikit mereview tentang surat edaran yang diterbitkan oleh Menteri Agama. Ya, ini masih banyak yang gagal paham perihal surat edaran yang diterbitkan Menteri Agama setiap jelang bulan suci Ramadan. Apa itu isinya? Nah, ini secara garis besar ini tentang penggunaan toa masjid ya. Jadi ini masih banyak yang bertanya-tanya ya, surat edaran yang diterbitkan oleh Menteri Agama. Jadi yang harus kalian pahami, surat edaran apakah sifatnya mengikat secara hukum atau cuman sebatas himbauan saja. Nah, ini yang mungkin saudara-saudaraku yang tidak yang kurang memahami daripada yang namanya surat edaran. Jadi ada surat edaran, ada surat keputusan. Kalau surat keputusan itu mengikat secara hukum. Misalkan Menteri Agama mengeluarkan surat keputusan nomor sekian bahwa melarang penggunaan toa masjid untuk maksudnya jangan pakai toa luar, cukup di dalam masjid saja, dituangkan dalam surat keputusan. Nah, itu baru mengikat secara hukum. Bagi para pelanggarnya akan ada sanksi kalau surat keputusan. Nah, ini kalau surat edaran itu sifatnya hanya sebatas himbauan. Kalau bisa di bulan suci Ramadan ketika mau ngaji tadarus ataupun salat tarawih itu kalau bisa tidak menggunakan toa luar, cukup toa dalam saja ya. Itu mungkin yang dimaksud dengan Menteri Agama. Ini tujuannya apa? Ya, tujuan daripada Menteri Agama untuk menjaga kondusivitas agar tetap tenang, tentram, atau tidak mengganggu teman-teman yang lain non-muslim. Sekali lagi, ini adalah surat edaran, bukan surat keputusan. Kalaupun misalkan ada di suatu kampung, suatu daerah sudah terbiasa pakai toa dan itu tidak masalah, tidak melanggar norma yang ada di lingkungan tersebut, ya tidaklah masalah ya. Karena ini hanya sifatnya himbauan surat edaran. Beda cerita ketika misalkan berada di lingkungan non muslim, barangkali takut ada yang terganggu oleh kita niatnya bagus untuk beribadah, tapi ketika ada orang lain yang merasa terganggu, ini yang menjadi masalah. Makanya memang ini sih yang namanya tadarus pakai toa luar itu sudah menjadi tradisi turun temurun. Itu tidak apa-apa kalau memang sudah menjadi kebiasaan di dalam lingkungan masyarakat ya. Tapi yang dimaksud Menteri Agama itu ketika berada di lingkungan non muslim, misalkan takutnya terganggu. Tapi kadang-kadang bukan hanya non muslim, yang muslim saja misalnya dikhawatirkan ada yang lagi sakit atau apa. Nah, itu mungkin yang menjadi pertimbangan Menteri Agama ya. Jadi jangan gagal paham lagi, ini bukan surat keputusan. Kalau misalkan dilanggar itu akan mendapatkan sanksi. Kalaupun misalkan ada yang dengan sengaja memakai toa luar tadarus sehingga berisik, terus ada laporan misalnya ada yang lagi sakit parah, butuh ketenangan. Nah, itu sifatnya himbauan saja ya, ataupun kalau tetap ngeyel itu ada teguran, cukup sampai di situ saja begitu. Jadi teman-teman jangan terprovokasi dengan hal-hal semacam ini. Kementerian Agama itu niatnya bagus ya, kita harus tetap menghormati. Kalaupun misalkan di daerah kalian sudah terbiasa, ya sudah laksanakan saja gitu. Toh ini hanya sebatas himbauan, bukan bukan surat keputusan atau bukan peraturan
yang memang mengikat secara hukum begitu. Jadi tetap di bulan suci ini kita tetap jaga kondusivitas, jaga juga lingkungan sekitar. Lihat barangkali kalau misalkan ada yang sakit atau ada non muslim yang merasa terganggu, bangun komunikasi dengan mereka, harus sering-sering ngobrol. Kalau misalkan merasa tidak terganggu, mungkin tidak apa-apa ya, silakan saja. Kalau misalkan ada yang sakit merasa terganggu, diusahakan jangan pakai toa luar, pakai dalam saja ya. Oke, ini mudah-mudahan teman-teman atau saudara-saudaraku yang sebangsa dan senair ini memahami isi surat edaran tersebut. Jadi ini bukan suatu tidak mengikat secara hukum ya begitu, karena setiap daerah mempunyai norma tersendiri. Di sini saja sudah terbiasa tadarus pakai toa luar ya, tidak apa-apa, tidak ada yang merasa terganggu karena memang setiap bulan suci Ramadan ya memang selalu seperti ini ya. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, selalu jaga persatuan Indonesia, jangan ribut-ribut masalah yang tidak perlu. Oke, salam NKRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.